kamu mulai mikir, kok mereka udah sampai situ ya? Kok aku masih begini-begini aja? Trust me, kamu nggak sendiri. Aku juga pernah, bahkan sering, ngerasain hal yang sama. Di usia 20-an atau 30-an, rasanya kayak lagi ikut lomba lari maraton. Tapi semua orang punya garis finish yang beda-beda. Ada yang umur 25 udah nikah, punya anak, rumah sendiri. Ada yang di umur yang sama masih kuliah S2, mengejar passionnya. Ada juga yang masih mencari jati diri, switching career, atau baru mulai bisnis dari nol. Dan tahu nggak, semua itu normal, completely normal. Coba deh kita flashback sebentar. Ingat nggak waktu SD? Kita semua punya tinggi badan yang beda-beda. Ada yang duluan tinggi, ada yang belakangan. Tapi sekarang, yang dulu pendek belum tentu tetap pendek. Yang dulu tinggi belum tentu paling tinggi. Life works exactly the same way. Setiap orang punya timeline sendiri, punya journey sendiri, punya tantangan sendiri yang mungkin orang lain nggak tahu. Behind those Instagram perfect pose, ada struggle yang nggak ke-capture di foto. Yang kelihatannya udah mapan, mungkin masih bergulat dengan mental health-nya. Yang sepertinya sukses dalam karir, mungkin masih mencari meaningful relationship. Yang terlihat bahagia dengan keluarganya, mungkin masih berjuang dengan financial stability. Nggak ada yang perfect, dan nggak perlu perfect. Your journey is yours alone. Nggak bisa dibanding-bandingin, karena start point-nya beda, resources-nya beda, circumstances-nya beda. Jadi mulai sekarang, instead of comparing yourself with others, coba compare diri kamu dengan diri kamu yang kemarin. Udah ada progres apa? Udah belajar apa? Udah grow seperti apa? Slow progress is still progress. Yang penting konsisten dan tetap melangkah maju. Dan kalau kadang masih suka kepikiran, it's okay to feel that way. Perasaan tertinggal itu valid. Tapi jangan biarin perasaan itu menghalangi kamu untuk appreciate journey kamu sendiri. Take your time. Breathe. Fokus sama prosesnya, bukan sama destination-nya. Karena honestly, there's no fixed destination in life. We're all just growing, learning, and trying our best. Kalau kamu lagi ngerasa tertinggal dan baca video ini, I want you to know that you're exactly where you need to be right now. Trust your journey. Media sosial memperbesar ilusi. Media sosial itu sebenarnya cuma highlight reel dari kehidupan seseorang. Ibarat film, yang kita lihat cuma trailernya doang. Yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang udah diedit sedemikian rupa. Coba deh inget-inget. Berapa kali kita lihat orang posting foto pas lagi gagal? Pas lagi nangis? Pas lagi struggle? Jarang banget kan? Yang kita lihat justru momen-momen bahagia, pencapaian, dan kesuksesan mereka. Masalahnya, otak kita nggak didesain buat hidup di era digital kayak sekarang. Tanpa sadar, kita selalu membandingkan behind the scene kehidupan kita dengan highlight reel kehidupan orang lain. Kita nggak tahu berapa kali mereka gagal sebelum berhasil. Kita nggak tahu berapa banyak air mata yang udah mereka keluarin. Kita nggak tahu berapa lama mereka berjuang sebelum akhirnya bisa posting foto. Alhamdulillah, akhirnya kepentok juga mimpi ini. Contoh ya, misalnya ada teman yang posting foto wisuda S2 di luar negeri. Yang kita lihat cuma foto dia pakai toga, senyum bahagia. Tapi kita nggak tahu kalau dia harus apply ke 20 universitas sebelum diterima. Kita nggak tahu kalau dia harus kerja part-time sambil kuliah buat bertahan hidup. Kita nggak tahu kalau dia sempat mau nyerah berkali-kali. Atau misalnya ada teman yang posting foto pernikahan yang super estetik. Yang kita lihat cuma momen bahagianya. Tapi kita nggak tahu kalau sebelumnya dia pernah patah hati, pernah dikecewain, pernah ngerasa nggak akan nemuin yang tepat. Intinya, jangan jadiin media sosial sebagai patokan kesuksesan atau kebahagiaan. Setiap orang punya journey-nya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang straight path, ada yang harus muter-muter dulu. Yang penting adalah fokus sama progres kita sendiri. Bandingkan diri kita hari ini sama diri kita kemarin, bukan sama orang lain. Karena kita nggak tahu cerita lengkap di balik kesuksesan mereka. Dan satu hal yang perlu diingat, sosial media itu opsional, mental health itu mandatory. Kalau scroll media sosial malah bikin kamu down, nggak ada salahnya ambil break sejenak. Unfollow akun-akun yang bikin kamu merasa insecure.
Follow akun-akun yang memberikan inspirasi dan energi positif. Kamu tahu nggak kalau teman kamu yang udah sukses jadi entrepreneur itu mungkin juga lagi struggle soal work-life balance? Atau teman yang udah nikah dan punya rumah mewah? Itu mungkin masih nyari passionnya yang hilang? Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang mengalami apa yang disebut imposter syndrome. Perasaan nggak pantas atau selalu merasa tertinggal. Bahkan orang-orang yang kita anggap sukses pun mengalaminya. Tapi di sini aku mau kasih perspektif baru. Hidup bukan lomba lari di trek yang sama. Hidup itu lebih mirip pameran seni, di mana setiap orang punya galeri sendiri, dengan karya yang berbeda-beda. Nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk, yang ada cuma berbeda. Kamu tahu nggak? Steve Jobs baru menemukan kesuksesannya di usia 30-an. J.K. Rowling nulis Harry Potter waktu dia single parent dan hidup dari tunjangan pemerintah. Dan Morgan Freeman, dia baru dapat peran besarnya di usia 52 tahun. Jadi, kalau sekarang kamu merasa tertinggal, ingat, timing kamu nggak salah. Kamu cuma lagi nulis cerita kamu sendiri, dan setiap cerita punya alur yang berbeda. Yang penting adalah tetap fokus sama progres kamu sendiri. Bandingkan diri kamu hari ini sama diri kamu kemarin, bukan sama highlight reel orang lain di sosmed. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu, kadang perasaan tertinggal ini bisa jadi bahan bakar yang positif. Jadikan ini sebagai motivasi untuk terus berkembang, tapi dengan cara yang sehat, tanpa toxic productivity. Coba deh ingat-ingat. Mungkin sekarang kamu belum sesukses teman-temanmu, tapi apa kamu sadar berapa banyak hal yang udah kamu pelajari sejauh ini? Berapa banyak pengalaman yang udah bikin kamu lebih kuat? Itu semua nggak sia-sia loh. Yang perlu kamu tahu, bukan kamu yang tertinggal. Waktumu aja yang belum datang. Dan itu completely okay. Fokus aja sama perjalananmu sendiri. Karena kamu lagi tumbuh, dan pertumbuhan itu nggak selalu kelihatan dari luar. Kamu tahu, kadang kita terlalu fokus ngelihat finish line orang lain, sampai lupa bahwa kita punya track sendiri yang harus dijalani. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting, jangan biarkan standar orang lain bikin kamu lupa menghargai diri sendiri. Ingat ya, perjalanan hidup bukan lomba lari sprint. Ini lebih mirip maraton, yang penting konsisten dan tetap melangkah, nggak peduli seberapa pelan langkahmu. Jadi, mulai sekarang, yuk kita fokus sama journey kita masing-masing. Karena kamu spesial dengan cara kamu sendiri. Makasih udah nyempetin waktu buat dengerin. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.